Pak Pali maju, tentu itu menjadi tanggung jawab partai menugaskan beliau untuk maju sebagai calon bupati. Kita mau berapa lagi? Dari Lebur Timur, Lebur. Bapak Pali, terima kasih banyak, sebuah kehormatan, sebuah rasa syukur, rasa hormat dan terima kasih orang tua Kabupaten Alor menyatakan diri untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan itu sebabnya itu melalui momen ini juga nanti akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor bahwa Bapak Simeon Pali resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa ditandai dengan kartu tanda anggota. Tambah daya PKB. Kartu tanda anggota PKB dengan nomor, kemudian nanti saya akan kirim ke media. Hanya bahwa siapapun PKB membuka karena PKB ini didirikan oleh Gus Dur yang kemudian hari ini dipimpin oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Ya, PKB menjadi rumah besar semua bangsa. Oleh sebab itu PKB tidak menutup diri siapapun yang kemudian bergabung dengan PKB diterima. Oleh sebab itu terima kasih banyak dari PKB dan sudah resmi dan dengan anggotakan kartu tanda anggota PKB. Bahwa kemudian yang berikut DPC PKB hari ini juga melalui rapat yang kemarin sore digelar dan PKB melalui lembaga pemenangan pemilu LPP DPC PKB Alor atas instruksi DPP dan DPW, DPC membentuk LPP. LPP ini akan bertugas untuk membuka tahapan pilkada. Oleh sebab itu LPP akan melakukan penjaringan kepada para bakal calon Bupati Alor, bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Alor yang nanti yang prosesnya harus dari bawah. Oleh sebab itu PKB nanti melalui LPP akan melakukan tahapan-tahapan yang sudah disediakan. Secara politik dan organisasi, PKB melalui komunikasi dengan DPW dan DPP, dan tentu PKB melalui pemilihan legislatif 14 April 2024 kemarin, PKB memperoleh 4 kursi dengan total suara 11.204. Artinya bahwa PKB sebagai pemenang pemilihan legislatif. Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan pilkada Alor, PKB secara organisasi maupun politik tentunya akan mengusung calon Bupati Alor.
bukan calon wakil bupati Alor. Dan pada kesempatan ini ketika kemudian Bapak Pali akan secara pribadi siap untuk maju dalam ajang pilkada Alor, ya, secara organisasi kami akan proses melalui LPP yang telah disediakan. Oleh sebab itu, tentu melalui LPP ini proses tahapannya akan terbuka untuk semua, ya. Jadi tidak menutup ruang atau kemudian ini semata-mata Bapak Pali tidak ada jadi kemudian kita hanya proses panjang, tidak. Tetapi LPP akan berproses secara demokratis. LPP akan berproses secara demokratis. Oleh sebab itu semua bakal calon akan mendaftarkan diri melalui proses melalui LPP yang disediakan. Dan tadi malam kemarin kami rapat, saya sudah menegaskan bahwa siapapun calonnya harus prosesnya dari bawah, karena gawe pilkada untuk Kabupaten Alor ya kita pilkadanya di sini. Oleh sebab itu saya melarang dengan tegas ketika ada calon yang main bypass di Jakarta, main bypass di DPW, itu tentu kami akan dikontrol langsung oleh DPW. Oleh sebab itu ada wacana, ada statement yang mengatakan bahwa ada bakal calon tertentu yang sudah memboyong sekian banyak kursi atau sudah memboyong partai-partai tertentu. Pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa PKB pada posisi politik organisasi mengayomi prinsip demokrasi dan kemudian kami akan berprosesnya semua dari bawah. Silaturahmi kemarin saya ke Bapak Pali di Rumah Moy Pali, itu yang pertama ini yang kemudian banyak orang belum tahu, hampir masyarakat pada umumnya tidak tahu. Yang pertama saya berangkat dari perjalanan saya dan teman-teman di pemilihan legislatif kemarin. Kami berkampanye, bersosialisasi, tetapi kemudian rakyat bertanya soal pilkada ini untuk calon bupati yang mana. Lalu kemudian secara artinya bahwa suara hati mereka itulah yang kemudian saya coba berdiskusi dengan teman-teman dan kemudian ya bahasa saya bahwa kita coba menghidupi kembali harapan-harapan yang terdiam. Kalau bahasa yang saya selalu ucap, saya bilang bahwa silent hope, harapan yang terdiam. Harapan yang terdiam itu yang ada di kampung-kampung, yang ada di lembah-lembah, yang ada di lereng, yang ada di pulau. Mereka yang selama ini ya bergantung hidup pada komoditas pertanian. Mereka yang bergantung hidup dengan perikanan, sektor perikanan. Nah, dengan situasi dan kondisi hari ini kita berhadapan dengan satu situasi ekonomi yang sangat tidak stabil. Kebutuhan harga produk kebutuhan pokok semakin meningkat, tetapi tidak disertai dengan kenaikan harga komoditi dan lain sebagainya. Pendapatan. Oleh sebab itu ini menjadi salah satu pekerjaan rumah dan juga beban perjuangan partai, dan bukan hanya PKB saja. Saya pikir semua kontestan yang nanti akan berkepentingan di dalam momentum ini, saya pikir ya saya mengajak semua. Di beberapa hari kemarin saya juga sempat posting di media sosial, saya mengajak kita semua untuk sudah saatnya kita mempertemukan ide dan gagasan. Ide dan gagasan soal Alor selama 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi bukan saatnya lagi kita ya menjelek-jelekan, ya kemudian menjelek-jelekan satu calon dengan calon yang lain. Bukan itu tujuannya. Kita berpilkada adalah kita bagaimana menyaring kepemimpinan daerah ini untuk bisa menjawab segudang tantangan yang kita hadapi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Syekh Haji pengurus yang saya hormati. Terima kasih kami terima kepada Bapak Ketua Kecil pengurus untuk kami bisa terus berlaku. Sekaligus menyampaikan terima kasih karena kami sudah terima sebagai anggota DPD. Nanti kami sudah bersatu dengan kami berkeluarga.
Kedua, kami juga akan menyatakan sikap politik kepada PKB bahwa kami akan siap untuk maju dalam membaca kabinet partai PKB. Hal yang mendorong kami untuk mau maju untuk 2024-2029 ada beberapa hal. Yang pertama, kami berusaha untuk melanjutkan kenaikan harga komoditi bagi rakyat. Kedua, kami mau proses pantar jadi cepat kabupaten. Itu dalam rangka menyiapkan lapangan kerja bagi generasi, penjagaan pelayanan pemerintahan, juga untuk pemerataan penduduk. Yang paling utama adalah menyiapkan lapangan kerja bagi generasi kita ke depan. Yang berikut kita juga memperhatikan kembali pendidikan yang belum merata, kita akan lihat, dan juga persoalan kesehatan yang akan dikembangkan. Karena itu pekerjaan depan itu harus kita butuhkan kerjasama dengan semua partai sebagai elemen, terutama yang akan sebagai di DPR. Yang pertama, kita sebentar dalam proses untuk melengkapi kursi. Kalau PKB sudah kursi, berarti kita perlukan 2 kursi. Sebentar dalam proses bersama dengan PKB. Nanti sudah saya sendiri memperjuangkan, PKB juga berjuang untuk kita bisa mendapat tambahan kira-kira kursi. Kalau kedua, wakil itu ketentuan harus mendampingi saya. Wakil itu kami minta bisa baik oleh PKB atau oleh saya. Kalau wakilnya akan saya. Terima kasih. Yang pertama, seperti yang tadi Pak Ketua telah sampaikan, kami dari DPC mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Padi selaku Sesipualo yang mana telah membuka diri dan bergabung bersama kami di Rumah Besar PKB Kabupaten Alor. Itu yang pertama, dan bagi kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Tentunya terlepas dari kehadiran Bapak Padi dalam aturan PKPU berkaitan dengan pilkada, tentu proses dan tahapan-tahapan telah dimulai. Oleh sebab itu, memang secara internal kami DPC PKB Kabupaten Alor telah menyiapkan lembaga pemenangan pemilu kada. Kenapa? Karena memang kerja-kerja ke depan adalah kerja-kerja dari NPP itu sendiri. Oleh sebab itu, kami dari DPC pertemuan semalam telah sepakat bersama untuk menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara NPP. Tentunya di tangan dari para ketua, sekretaris, dan bendahara NPP, Pak Samsudin Kaim Sudarmi sebagai ketua NPP, Pak Sumartono Manilaka sebagai sekretaris, dan Pak Rajab Leki sebagai bendahara, tentunya akan berkoordinasi dengan kami DPC untuk mulai besok tahapan-tahapan ini akan berjalan. Tentunya kita menghargai proses demokrasi yang ada. Rumah Besar PKB ini membuka diri bagi semua calon. Tidak hanya Bapak Padi, tetapi siapapun yang mau bergabung ke PKB, silakan. Tentunya secara internal DPC PKB ada aturan-aturan yang akan mengatur semua. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, dan jikalaupun Pak Padi maju, tentu itu menjadi tanggung jawab partai menugaskan beliau untuk maju sebagai calon bupati. Berkaitan dengan wakil, seperti yang tadi teman-teman dari media sampaikan, tentu itu akan selain dari proses jejaring dari Pak Padi sendiri, tentu secara internal DPC PKB Kabupaten Alor kita juga akan membangun komunikasi politik dengan teman-teman dari
partai lain. Tentu Pak Ketua DPC dan saya selaku sekretaris bersama teman-teman semua kita akan membangun komunikasi politik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan Pak Dewan Suro juga mengucapkan permohonan maaf. Sebenarnya Pak Ketua Dewan Suro Pak Haji Taufik ada, tetapi karena memang bertepatan dengan jam sembahyang, oleh sebab itu beliau WA mohon maaf tidak sempat hadir. Mungkin itu yang bisa. Selamat bergabung Bapak di Rumah Besar PKB. Satu, dua,